Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yang mana terjadwal pada malam hari ini kajian kita membaca dua kitab, yaitu kitab Syarah Uqudul terkait tentang rumah tangga Islami, kemudian kitab Ad-Durrus Samin pada pembahasan tauhid. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para pengurus Badan Kenauziran Masjid Muslimin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dua pertemuan sebelumnya kita membahas kajian tauhid terlebih dahulu. Maka untuk malam ini kajian pertama yang kita buka adalah kajian rumah tangga Islami, membaca kitab Syarah Uqudul di buku yang terjemahan bahasa Indonesia, buka di halaman yang ke-22. Melanjutkan pembahasan terdahulu, halaman 22. Melanjutkan pembahasan yang terdahulu. Tentang hak-hak seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Al-faslus tsani, saya bawa kitab yang Arab ya. Al-faslus tsani fi huquqiz zaujil wajibati 'ala zaujati. Pasal yang kedua tentang hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Jadi ada hak istri, ada hak suami. Ada kewajiban istri, ada kewajiban suami. Bertimbal balik antara keduanya. Istri punya kewajiban kepada suami, suami juga punya kewajiban kepada istri. Kebetulan pasal yang kita bahas atau yang kita baca pada malam hari ini melanjutkan pembahasan yang terdahulu tentang hak-haknya suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami. Pasal ini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi suratin Nisa. Ya. Pasal yang kedua ini tentang hak suami atau kewajiban istri kepada suami, dibuka dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ai musallituna 'ala ta'dibihinna. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwa laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi wanita. Ya, bukan wanita menjadi pemimpin bagi
laki-laki. Ini bukan politik ini ya, enggak. Kita cerita tentang rumah tangga. Ya, karena pernah ayat ini diplesetkan dulu ya. Perempuan nggak boleh jadi presiden katanya gitu ya. Melanggar kodrat. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Makanya pernah saya sampaikan di sini waktu pertemuan pertama daripada kitab Syarah Uqudul Jan ini, modal utama untuk menuju satu pernikahan, persiapannya itu bukan persiapan secara finansial, bukan urusan duit, ya, bukan urusan ekonomi, tapi modal utama ketika seseorang ingin membangun rumah tangga, modal utamanya adalah ilmu, ya, terlebih kepada suami, ya, membekali dirinya dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena dijelaskan di dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki akan menjadi pemimpin bagi perempuan. Perempuan di sini maksudnya adalah istrinya. Maka kalaulah suami tadi tidak membekali dirinya dengan ilmu, maka dia tidak akan bisa menjadi qawwam. Dia tidak akan bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Maka kalau ya tidak dapat menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, ya, maka dia tidak akan dapat mewujudkan bayti jannati. Ya, kita sering mendengar istilah bayti jannati. Apa artinya tuh? Rumahku adalah surgaku. Jadi kita tidak usah dulu ya, khususnya bagi para suami, tidak usah berpikir terlalu jauh untuk mendapatkan surga yang nun jauh di mata sana. Ya, ciptakan dulu surga itu di dalam rumah kita. Kalau kita sudah dapat menciptakan surga di dalam rumah kita, maka untuk mendapatkan surga yang nyata di sana nanti, nun jauh di mata itu mudah saja. Nah, maka wujudkan surga itu di mana dulu? Di dalam rumah kita. Baiti jannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Ciptakan surga itu di rumah kita dulu sendiri. Apabila kita dapat menciptakan atau mewujudkan surga di dalam rumah kita sendiri, maka ya sudah barang tentu ya, insya Allah dia pun atau mereka pun akan mendapatkan surga yang nyata, yang asli, nun jauh di mata. Nah ya, makanya kan tujuan menikah itu apa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Rohmah ini apa kira-kira maknanya? Ya, rohmah ini tidak akan terwujud di dalam sebuah rumah tangga kalau belum pernah terjadi pertikaian di dalam rumah tangga itu. Nah, berarti ini kita berumah tangga mengharapkan ribut kah? Tidak. Maksudnya, setiap orang menjalani kehidupan berumah tangga, cekcok itu biasa apa tidak? Hal yang biasa. Nah, bila ya kondisi situasi orang yang menikah tadi, suami istri tadi, terjadi keributan di dalam rumah tangganya, ya, dan mereka dapat mendamaikan diri mereka masing-masing, artinya dapat berdamai dari kekisruhan rumah tangga tersebut, itulah namanya rohmah. Jelas nggak kira-kira? Jadi kata ulama tafsir, rohmah itu terwujudnya itu setelah terjadi huru hara misalnya, pertikaian, percekcokan di dalam rumah tangga, ya, namun kedua orang yang saling berselisih tadi, ya, dapat kembali merajut hubungan dengan baik. Berarti mereka telah dapat menciptakan rohmah di dalam rumah tangga mereka. Ketika kita menikah, sakinah, mawaddah itu sudah barang tentu kita peroleh. Ya, nah, sudah barang tentu kita peroleh. Kalau menikah, begitu menikah, sakinah, mawaddah sudah pasti kita dapatkan. Tapi rohmah ini butuh kesabaran. Kesabaran gimana? Istri sabar menyikapi akhlak buruk suami. Suami juga sabar menyikapi akhlak buruk istri. Nah, terciptalah rohmah tadi di dalam rumah tangga. Paham ya kira-kira ya? Jadi kan selalu kita kalau ada orang menikah kita doakan. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, kemudian warahmah. Dengan terajutnya pernikahan tadi, sakinah, mawaddah itu sudah pasti dapat. Jelas ya? Sudah pasti tercapai.
didapatkan oleh keduanya, suami dan istri, sakinah mawaddah. Begitu menikah, qabil tu nikah sah berarti kan? Nah, terwujud sudah sakinah mawaddah. Tapi untuk warahmah mewujudkannya butuh kesabaran. Kesabaran bagaimana? Istri sabar menghadapi akhlak buruk suami, suami juga sabar menghadapi akhlak buruk istri. Ya, marah ya marah, ya. Namanya manusiawi gitu ya. Nah, tapi jangan berlarut-larut ya. Seiring waktu berjalan maafkan ya kesalahan dari pasangannya. Nah, terwujudlah yang namanya rahmah di dalam rumah tangga. Nah, kalau sudah bisa mewujudkan rahmah di dalam rumah tangga untuk menuju baiti jannati tadi, ya itu udah sedikit lagi itu. Paham ya kira-kira ya? Nah, baiti jannati apa tadi? Surga, rumahku adalah surgaku. Jadi ciptakan dulu surga di rumah kita. Rumah kita itu jadikan bak surga. Ya. Nah, ini kadang awak pulang ngaji, dah ribut. Ya kan? Bangun tidur, ribut. Mau pergi kerja, ribut. Pulang kerja, ribut. Asik-asik begaduh, asik-asik ribut. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita tak begitu ya. Nah, mudah-mudahan ya baik-baik saja kita semua. Kalaupun terjadi keributan-keributan, cepat baikannya ya. Nah, berarti bisa mewujudkan rahmah. Nah, itu surgaku, rumahku adalah surgaku. Nyaman kita di dalam surga, di dalam rumah. Kalau udah di rumah ya nyaman, tenang, penat kerja di luar, begitu sampai ke rumah nengok istri, nengok anak, tenang, damai. Nah, itulah baiti jannati itu tadi. Nah, jadi artinya gini, ya, yang ingin disampaikan dari kajian ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpinnya perempuan, pemimpinnya wanita. Maksudnya suami menjadi pembimbing atau pemimpin daripada istrinya. Jadi harus bisa membimbing istrinya. Ya, kadang ini laki-laki tabiatnya gini, berharap atau menuntut istrinya baik. Semua suami inginnya gitu tak? Semua suami ingin istrinya baik. Itu normal. Tapi terkadang yang sering dilupakan oleh para suami, tidak mengajarkan bagaimana menjadi baik itu. Nah, ngerti enggak maksudnya? Kita mengharapkan istri kita baik, harus ya begini. Tapi kita nggak pernah mengajarkan, membimbing untuk menjadi baik itu seperti apa. Taunya suaminya ini cuma nuntut. Aku nggak suka kau kayak gini dek. Nah, kasih tahu maunya gimana. Kamu jangan kayak begini dek. Kasih tahu harusnya gimana. Nah itu, jangan pinternya cuma apa? Komplain kepada istrinya. Berarti kalau model yang kayak begitu, berarti suami itu tadi tidak dapat menjadi qawwam. Tidak dapat menjadi pemimpin untuk istrinya. Jadi kita nih bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jangan hanya menuntut kepada pasangan kita, jangan hanya menuntut kepada istri kita untuk jadi baik, tapi ajarkan juga dia cara jadi baik itu seperti apa. Bukan hanya menuntut baik, ajarkan. Ya, setidaknya kitalah dulu yang pertama ya untuk menjadi contoh bagi istri kita. Nah, baik. Jadi yang pertama, pasal yang kedua ini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Allah taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, yakni berkuasa untuk memenuhi keperluan wanita. Ay musallituna 'ala ta'dibihinna, yaitu berkuasa untuk memenuhi keperluan atau hajatnya wanita. Bima faddalallahu bihi ba'duhum ay rijalu ala ba'din ayin nisa'i wa bima anfaqu ay alaihinna min amwalihim. Oleh karena Allah telah melebihkan ya dengan kelebihan sebahagian mereka yaitu laki-laki atas sebahagian yang lain yakni wanita. Dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah, yakni kepada wanita dari harta mereka dalam menikahi wanita seperti mahar dan nafkah. Nah baik gini, istri punya hak, ya, suami juga punya hak.
Istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban. Akan tetapi, haknya suami itu lebih banyak dari haknya istri. Jelas nggak kira-kira? Hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus diberikan. Ya, hak tadi sesuatu yang harus dia dapatkan. Kewajiban sesuatu yang harus dia berikan. Jadi seorang suami punya hak dari istrinya. Artinya suami punya sesuatu yang harus dia peroleh dari istrinya. Yang mana si istri wajib untuk memenuhi hak suami tersebut. Maka sebaliknya juga demikian. Istri juga punya hak. Punya sesuatu yang wajib dia dapatkan dari suaminya. Dan suami wajib memberikannya. Seperti nafkah. Nafkah itu kewajiban suami dan itu adalah haknya istri. Nah, jadi haknya istri apa kepada suami? Kewajiban istri kepada suami. Istrinya taat kepada suaminya. Itu adalah haknya daripada suami. Maksudnya suami wajib mendapatkan sesuatu dari istrinya berupa apa? Istrinya taat. Istrinya patuh kepada suaminya. Ya, nah seperti itu dia. Baik. Kriteria istri soleha, selalu saya sampaikan, istri soleha itu nggak harus hafal Al-Quran. Istri soleha itu nggak harus anak pesantren. Jelas ibu-ibu? Ya, nggak harus anak pesantren. Nggak harus hafal Al-Quran. Seorang wanita, seorang istri, asalkan dia patuh, dia taat kepada Allah, patuh dan taat kepada suami, walaupun dia tidak hafiz Al-Quran, walaupun dia bukan anak pesantren, maka dia termasuk istri solehah. Jelas ya kira-kira ya? Nah, jadi Pak Ustadz, saya ingin nikah. Nah, jadi carilah calonnya. Saya ingin dapat istri yang solehah, Pak Ustadz. Menurut Anda, menurut Abang, istri solehah itu bagaimana? Harus hafiz Quran, Ustadz. Harus apa lagi? Alumni pesantren. Enggak begitu. Ya kadang yang alumni pesantren kadang ngelawan sama suami karena suaminya bukan alumni pesantren gitu misalnya. Banyak itu kejadian kayak begitu tuh. Ya, istri lebih garang daripada suami. Ada kayak gitu yang di sini. Sabar-sabarlah Bapak ya. Wali-wali Allah Ta'ala ya, diangkat Allah jadi wali itu bukan karena banyak ibadahnya. Kebanyakan wali-wali Allah tuh diangkat jadi wali karena sabarnya terhadap akhlak istrinya. Ya, Sayyidina Umar itu sering saya ceritakan, cerewet istrinya. Padahal Sayyidina Umar itu kita tahu garangnya minta ampun, setan aja nggak berani ketemu Sayyidina Umar. Tapi kalau udah sampai rumah, habis. Ya, kono omel sama bini. Tapi bagaimana sikap Sayyidina Umar? Diem aja, nggak ngelawan. Ya, diem aja. Nah tuh demi menjaga tadi ya keutuhan rumah tangga. Nah, mana tahu bapak-bapak kalau dapat bininya cerewet di rumah bersyukur. Mana tahu pula itu jadi jalan jadi wali Allah Ta'ala ya kan. Banyak wali-wali Allah diangkat jadi wali karena sabar terhadap akhlak buruk istri. Ya, nah itu dia. Di dalam kitab ini juga disebutkan seorang suami, kata Nabi, ada sebuah riwayat hadis, seorang suami yang sabar terhadap akhlak buruk istrinya, maka dia akan diganjar pahala oleh Allah sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Ya, ada satu riwayat yang lain, Nabi yang sakit, Nabi Ayub ya. Tapi itu cerita Israiliyat ya. Pernah nggak dengar kisah ada seorang nabi sakit parah, berulat semua badannya katanya. Yang tak berulat hanya hatinya, karena hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Kisah itu tidak benar. Ya, tidak benar itu. Kenapa? Bertentangan dengan tauhid. Ya, kalau kita belajar tauhid,
Nabi dan Rasul itu punya sifat wajib, punya sifat mustahil, punya sifat jaiz. Nah, sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul itu apa? Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul adalah bersifatnya Nabi dan Rasul dengan sifatul basyariyah. Sifat manusia secara umum. Makan, minum, tidur, menikah. Itu sifat manusia secara umum kan? Namanya sifatul basyariyah. Jadi Nabi dan Rasul itu bersifat dengan sifat seperti manusia secara umum. Termasuk sakit. Manusia sakit. Kita sakit apa enggak? Ini lagi musim sakit ini. Ya, faktor cuaca ekstrim berubah-ubah. Kadang panas terik, kadang hujan tak menentu. Berdemaman di mana-mana rata-rata sakit. Nah, itu sifatul basariyah. Sifat manusia secara umum. Nah, Nabi dan Rasul semuanya, Nabi dan Rasul bersifat dengan sifatul basariyah itu. Jadi jaiz Nabi dan Rasul itu sakit. Cuma yang perlu digarisbawahi, kalaupun ada Nabi dan Rasul yang sakit, sakit yang mereka derita itu tidak sampai menyebabkan jatuh martabat mereka sebagai seorang Nabi. Tidak sampai merendahkan martabat mereka sebagai seorang Rasul. Coba bayangkan, kalau kita iakan cerita Nabi Ayub yang sakit parah, ya, berulat semua badannya, sampai dikucilkan pengikutnya, dikucilkan keluarganya, berarti kan dia ditimpa satu penyakit yang sampai menyebabkan jatuh martabatnya sebagai seorang Nabi. Dan itu nggak mungkin. Jelas nggak kira-kira? Jadi kisah itu tidak benar, itu Israiliyat. Ya, Ustadz jangan bawa cerita ini lagi lah, tolong. Ya, jangan bawa cerita-cerita ini lagi. Nabi berdosa, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dosa. Tidak. Nabi itu maksum. Ya, terjaga daripada dosa. Ada maksum, ada mahfuz. Bedanya apa? Sama-sama terjaga dari dosa. Kalau maksum, itu betul-betul terjaga dari dosa. Nggak akan melakukan dosa sama sekali. Itu maksum. Tapi kalau mahfuz, terjaga dari dosa. Tapi sekali-sekali mau juga jatuh kepada perbuatan dosa. Ya, tapi langsung bertobat. Itu mahfuz. Ya, jadi ada maksum, ada mahfuz. Kalau Nabi dan Rasul itu maksum. Wali-wali baru mahfuz. Jelas apa enggak kira-kira? Jadi jangan dibilang Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berdosa. Jadi kalau dia enggak berdosa, ya gimana tuh Ustaz? Kok dikeluarkan nanti? Kajian tauhid ada pembahasannya tersendiri. Jangan sekali-sekali ya menganggap Nabi dan Rasul itu melakukan perbuatan dosa. Hati-hati ya. Nabi dan Rasul itu maksum, betul-betul terjaga dari perbuatan dosa. Itu harus kita iktikadkan, kita imani, itu hati-hati. Ya, bisa rusak akidah kita, ya. Nah, saya pernah dengar ada dosen ya, doktor, dia bilang gini, ceramah dia. Ini kita nih aturan kita udah enak hidup di surga Bapak Ibu katanya. Gara-gara Nabi Adam lah nih katanya. Jadi dianggapnya Nabi Adam tuh bawa sial. Makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga, makanya kita hidup di dunia. Kalau enggak lah dimakan buah khuldi itu tadi, kan kokal awak di dalam surga. Udah enak awak katanya. Ini ya Allah, sekolah tinggi-tinggi, tapi percuma. Doktor. Ya, padahal itu skenarionya Allah Ta'ala. Kan udah disebut di dalam Al-Quran. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Telah terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Apa kata malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia menjadi khalifah di dunia. Dialog ini antara malaikat dengan Allah Ta'ala, dialog ini terjadi sebelum lagi Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Allah sudah buat skenario akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas dunia. Sebelum Nabi Adam diciptakan, lalu Nabi Adam diciptakan. Nah, untuk menjalankan skenario Allah Ta'ala tadi, terjadilah itu tadi. Kejadian itu yang sampai menyebabkan Nabi Adam diturunkan daripada surga, tapi bukan karena dosa.
Ada ayatnya nanti, ya nanti ada pembahasannya. Ya hati-hati, jangan sembarangan lagi bilang Nabi itu berdosa dengan kilah ini, kilah itu. Ya, dosanya dosa ini enggak. Nabi itu maksum. Ya, semua nabi, semua rasul itu maksum. Ya Allah, dah. Ini sekarang masa sekarang ini lagi viral-viral. Apa viral-viralnya? Katanya nggak ada lagi keturunan Nabi Muhammad. Ya, nah mungkin ya kalau kita percaya mungkin itu nggak ada keturunan Nabi Muhammad, ya mungkin kita ini keturunan Abu Jahal. Ya, nah, ada nggak keturunan Nabi? Oh, Nabi udah jelaskan banyak hadis menyebutkan ya semua nasab terputus kata Nabi kecuali nasabku kata Nabi. Jadi nasabnya Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat. Percaya nggak Imam Mahdi itu ada? Itu satunya saya tanya. Percaya nggak Imam Mahdi ada? Imam Mahdi keturunan siapa? Hah? Keturunan Wa'labu? Hah? Keturunan siapa Imam Mahdi? Hah? Coba jawab. Keturunan siapa Imam Mahdi? Keturunan Nabi Muhammad. Jelas tuh kan? Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad. Kita percaya adanya Imam Mahdi di akhir zaman. Tapi kita percaya bahwa keturunan Nabi nggak ada lagi. Jadi yang Imam Mahdi itu siapa, Wak? Imam Mahdi itu siapa? Keturunan Wa'labu saya bilang tadi. Nauzubillah min zalik. Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakanlah ya keturunan Nabi udah nggak ada sekarang nih, itu siapa saya tanya? Itu aja saya tanya. Nggak usah saya banyak-banyak hadis. Nggak usah saya banyak-banyak dalil untuk mengemukakan tentang masalah itu. Itu Imam Mahdi siapa? Saya bertanya, percaya nggak Bapak Ibu Imam Mahdi itu ada? Siapa Imam Mahdi? Keturunan siapa? Keturunan ya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengatakan keturunan Nabi sekarang udah nggak ada, Habib-habib, syarifah-syarifah, habaib itu bukan keturunan Nabi, sama artinya kita nggak percaya Imam Mahdi itu ada. Maka satu sisi kita percaya Imam Mahdi itu ada, yang mana Imam Mahdi notabene-nya adalah juriya Nabi, keturunan Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain kita nggak percaya kalau keturunan Nabi masih ada, kan aneh. Ya, makanya sering ngaji ke masjid. Ya, jangan banyak nonton YouTube. Ya, sekarang YouTube itu entah apa-apa sekarang itu. Bukan nggak boleh dengerin ceramah dari YouTube, tapi yang bagus-bagus aja yang dengerin. Ya, Ustaz Somad, Buya Yahya, ya Kiai Idrus Romli, yang kayak begitu. Jangan yang aneh-aneh yang diikut. Nggak semuanya ceramah di YouTube itu benar. Ya, hati-hati. Jangan sampai di akhirat kita nggak dipandang Nabi Muhammad. Ya, saya kasih tahu. Ya, jangan sampai kita di akhirat tidak dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kita menganggap juriah Nabi nggak ada. Ya, keturunan Nabi nggak ada, hati-hati. Ya, dulu di zaman masa lalu ada seorang ulama, ya, ini orang alim, ya, ini kisahnya mutawatir, disebut di berbagai kitab. Kalau mutawatir berarti kisahnya itu benar. Ada seorang alim, ulama di kampungnya, ya, terkenal orang alim. Datanglah ibu-ibu dengan 3 orang anak janda. Apa kata ibu janda ini tadi kepada ulama tadi? Tuan guru, tolonglah bantu saya. Saya dan anak saya menderita. Suami saya sudah meninggal. Saya ini adalah juriyahnya Nabi. Hah? Juriyahnya Nabi. Apa kata ulama tadi? Ya, apa yang dapat membuktikan kamu kalau kamu juriyahnya Nabi? Ya, nggak percaya dia. Jangan-jangan kamu ngaku-ngaku aja sebagai ahlul bait. Jangan-jangan kamu ngaku saja sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ya, ini ulama loh yang ngomong begitu. Apa buktinya? Tes DNA. Nah, kan sama kayak sekarang kan? Untuk membuktikan kalau kalian itu betul-betul keturunan Nabi Muhammad, ayo siapa yang berani tes DNA, kan gitu. Ini sama, kisah ini udah lama. Ya, apa yang dapat membuktikan Anda ibu kalau ibu ini keturunan Nabi Muhammad? Nah, akhirnya si ulama ini tidak mau membantu. Padahal kalau orang kesusahan, anjuran Nabi Muhammad apa? Bantu, mau dia orang Islam, mau dia orang non-Muslim, kalau susah dibantu, apalagi tetangga, kan gitu. Nggak harus nunggu, ini juriyah Nabi apa enggak? Enggak mesti. Siapapun orangnya, kesusahan bantu. Padahal ulama
Terakhir ibu yang janda tadi nih, Syarifah tadi nih, pergilah dia meninggalkan ulama nih tadi. Dah. Kemudian dia pergi ke rumah seorang pendeta. Dah. Ini pendeta, orang non-muslim. Pak, tolonglah bantu saya. Ya, saya janda, anak 3, belum makan 3 hari. Kasihan anak saya, tolonglah bantu. Si pendeta ini nggak nanya-nanya kamu siapa. Ya, karena ditengoknya susah, memang betul-betul susah, kelaparan. Ayo bu, masuk silakan. Dihidangkan makanan untuk anaknya, untuk si ibu tadi. Singkat cerita apa? Waktu malam, ya, si pendeta ini mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ya, pendeta, ya, ketemu Nabi Muhammad. Mimpi, di dalam mimpi tadi bertemu Nabi Muhammad. Dan singkat ceritanya, ya, akhirnya si pendeta ini Islam. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi sama ulama tadi? Ulama tadi juga mimpi ketemu Nabi. Sama-sama malamnya ketemu Nabi nih mimpinya. Cuma si pendeta tadi masuk Islam. Si ulama ini begitu tahu itu Nabi, dipanggil-panggilnya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, saya ini umatmu." Ya, kata si ulama tadi, "Saya ini umatmu ya Rasulullah." Dibalas sama Nabi, "Apa yang membuktikan kalau kau itu umatku?" Kan sama tuh, waktu tadi, ya, keturunannya Nabi tadi, Syarifah tadi kan ditanya, "Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini keturunan Nabi, bantulah saya janda." Kata si ulama tadi, "Apa yang membuktikan ibu kalau ibu keturunan Nabi?" Malamnya mimpi Nabi dibales sama Nabi. "Ya Rasul, aku ini umatmu. Apa yang membuktikan kamu umat saya?" Nah, menangis itu ulama. Ya, dan ternyata di dalam mimpi itu si ulama ini melihat seorang laki-laki, ya, disuguhi makan, ya, oleh Nabi Muhammad di dalam mimpi tadi. Ternyata si ulama ini kenal sama laki-laki itu. Loh, ini kan pendeta itu. Ya, dekat rumah saya nih, pendeta. Kok bisa dia disuguhi makan sama Nabi Muhammad? Akhirnya begitu kebangun besok paginya, ini ulama cepet-cepet datang ke rumah pendeta tadi. "Oh Pak Pendeta, tolong, mana ibu-ibu janda yang kau rawat? Biar aku aja yang ngasih makan, udah sini." Kata pendeta tadi, "Tak usah, ya, aku cukup, aku mampu masih menafkahi mereka." "Oh enggak, serahkan aja kepada saya." Nah, biar tahu ya, tadi malam aku udah Islam, katanya. Ya, kata pendeta tadi, ya, di dalam mimpi. "Aku nampak kau juga, kau diusir sama Nabi kan," katanya. Ya, itulah gara-gara apa? Menolak nasab juriyah Nabi. Jadi hati-hati, saya ingatkan nih untuk masyarakat atau jamaah masjid muslimin, ya, hati-hati, jangan kebawa arus yang nggak benar. Saya khawatir nanti, ya, di akhirat kita nggak dapat syafaatnya Nabi. Ya, di akhirat kita nanti nggak dipandang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Ya, gara-gara kita menganggap, ya, nasab Nabi Muhammad itu putus. Ya, hati-hati. Nasab yang paling sahih itu nasabnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan, ya, nasabnya Nabi Muhammad itu akan bertahan sampai datangnya hari kiamat. Itu dibuktikan dengan sosok Imam Mahdi, ya, dan itu adalah sosok yang kita percayai, kita imani nggak di dalam akidah kita? Percaya tidak Bapak Ibu? Sekali lagi saya tanya, Imam Mahdi itu ada? Percaya kan? Dajjal ada tidak? Dajjalnya belum turun, tapi orang yang tingkahnya kayak Dajjal udah banyak sekarang. Ya, itulah dia. Baik, saya teringat satu hadis. Kota Mekah, kota Madinah itu adalah Haromain, 2 kota suci yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Jadi ketika Dajjal nanti muncul, Dajjal itu datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, tapi Dajjal nggak bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena Mekah, Madinah dijaga oleh malaikat. Tapi perlu diketahui, apa kata Nabi? Ketika Dajjal tidak dapat masuk ke kota Mekah, ke kota Madinah, Dajjal memukulkan tangannya ke bumi sebanyak 3 kali, sehingga berhempasanlah orang-orang munafik dari kota Mekah, dari kota Madinah. Jadi walaupun kota Makkah, kota Madinah itu adalah kota suci, tapi di dalamnya banyak orang-orang munafik yang nanti kelak akan menjadi pengikut Dajjal laknatullah. Ya, mudah-mudahan, ya, kita nggak berada di posisi pengikut Dajjal.
Ya, tapi kita berada di posisi pengikutnya Imam Mahdi. Ya, jadi yang mengikuti Dajjal nanti ya itulah tadi yang nggak percaya kalau keturunan Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang. Ya, yang mengatakan nasab juriyah Nabi, nasabnya keturunan Nabi Muhammad, Habib itu bukan keturunan Nabi, mungkin itu yang nanti jadi pengikut Dajjal laknatullah alaihi salam. Laknatullah alaihi. Jadi saya ingatkan, saya pesankan sekali lagi, jangan sampai ada jemaah Masjid Al-Muslimin yang terbawa-bawa fitnah keji, ya itu termasuk fitnah akhir zaman, ya. Katanya dengar-dengar kabarnya, ya itu adalah propaganda dari orang-orang kafir untuk menjauhkan umat dari para ulamanya, ya supaya umat jauh dari ulama. Yang banyak ulama zaman sekarang habaib apa enggak? Habaib kan? Yang banyak ulama sekarang adalah habaib. Ya, jadi supaya dijauhkan umat dari ulamanya, dibuatlah propaganda, ya, disebarkan berita seolah-olah keturunan Nabi Muhammad udah nggak ada lagi. Padahal Imam Mahdi itu jelas kita yakini sosoknya ada, yang yang datang nanti menjelang datangnya hari kiamat, dan Imam Mahdi itu jelas sahih bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad. Ya, jadi jangan sampai nanti kita nggak dapat syafaat Nabi. Ya, jangan sampai nanti di akhirat kita nggak dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, maksudnya gini nih. Ya, ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Di dalam kitab halaman berapa tadi? 22. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maksud dari ayat itu gini. Suami punya hak yang harus dipenuhi istri. Istri punya hak juga apa tidak? Istri juga punya hak yang harus dipenuhi oleh suami. Tapi haknya suami itu lebih banyak daripada haknya istri. Jadi kewajiban istri kepada suami lebih banyak dari kewajiban suami kepada istri. Nah, jelas tuh ya? Iya, kok diskriminasi kali Ustadz? Ya, masa dibedakan ya antara laki-laki dengan perempuan? Sudah ayatnya, dalilnya itu sudah seperti itu. Aturan syariatnya seperti itu. Laki-laki perempuan nggak akan sama. Ya, laki-laki perempuan statusnya nggak akan sama. Hati-hati. Ya, ini juga nih paham-paham liberal ini mencoba mendudukkan wanita setara dengan kedudukan laki-laki. Padahal Al-Quran udah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini menunjukkan setinggi apapun jabatan seorang istri di kantornya, setinggi sekaya apapun seorang istri dari suaminya, kedudukan dia nggak akan bisa menyamai kedudukannya, ya, kedudukan dia tidak akan bisa menyamai kedudukan suaminya. Mau tinggi direktur dia di kantornya, bos besar, ya. Orang kaya, ya hartanya banyak, si istri tadi. Nah, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, seorang istri tidak bisa menyamai kedudukan seorang suami. Ya, itu harus kita pahami dan itu udah kodratnya. Datanglah orang-orang barat nih, dengan pemikiran-pemikiran liberalnya dianggap Islam itu diskriminasi kepada perempuan. Apa itu diskriminasi? Tidak adil kepada kaum wanita. Ya, syariat Islam tidak adil kepada kaum wanita. Justru nggak ada agama yang sangat menjaga kehormatan perempuan selain agama Islam. Coba cari, nggak ada agama ya yang memuliakan wanita seperti Islam memuliakan wanita. Tidak ditemukan di dunia ini ada agama yang menghormati, yang menjaga wanita sebagaimana Islam menjaga wanita. Nggak ada. Dan malah orang kafir tuh mana ada aturannya, keluar rumah maaf ya pakaiannya kan gitu. Orang kafir. Kita wanita muslimah sangat dijaga sekali dengan syariat Islam. Sangat dijaga sekali. Ya, keluar rumah harus dengan pakaian tertutup, tidak boleh menunjukkan auratnya. Ini bukan karena Islam mengekang perempuan, bukan. Tapi di sini Islam ingin menjaga kemuliaan wanita. Ini kadang perempuan keluar rumah, ya maaf, dengan pakaian terbuka, nggak pakai jilbab, pakaian seksi, ya.
lewat di depan laki-laki, anak-anak muda lagi nongkrong, lewat di depannya, diperli-perli. Adek, apa kata perempuannya? Gatal kali kau bang. Padahal dia yang mancing itu kan? Ya, dibilangnya laki-lakinya yang gatal, padahal dia yang mancing. Ya, jadi dengan syariat Islam, ya, disitulah letak kemuliaan wanita. Jadi nggak benar kalau perempuan itu dikucilkan, didiskriminasikan oleh syariat Islam. Tidak. Justru berbahagialah wanita-wanita muslimah. Nggak ada agama yang menjaga kehormatan seorang wanita seperti Islam menjaga kehormatan seorang wanita. Seperti sudah menikah, suami boleh nggak mukul istri? Nggak sembarangan. Syariat punya aturan bagi seorang suami ketika ingin memukul istrinya. Kalau istrinya tidak sholat, maka tidak ada hak suami untuk memukul istri. Suami boleh mukul istri kalau kasusnya itu nusus. Istrinya durhaka kepada suami, baru istrinya boleh dipukul. Tapi kalau perkara dosanya, perkara istri dengan Allah Ta'ala, itu tidak ada anjuran untuk melakukan pemukulan kepada istrinya. Ya, ini pendapat yang muktamad. Tapi kalau istrinya durhaka, ya, kepada suami, tidak taat kepada suami, barulah syariat membolehkan suami memukul istri. Tapi pun itu ada aturannya kan? Apa yang nggak boleh dipukul? Wajah. Ini kadang bininya, ya, pigi-pigi pulang keluar rumah mau belanja, awak tengok matanya udah biru sebelah, ya, kenapa tuh bu mata tuh? Inilah mati lampu tadi malam, ketabrak pintu katanya kan, padahal kono hantam sama lakinya. Boleh memukul istri kalau istrinya nusus, tapi pun itu yang dipukul tidak boleh bagian wajah, berdosa, dan memukulnya bidorbin mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menimbulkan cacat permanen. Itu mata biru, kan bebekas tuh kan, tak boleh, berdosa tuh suaminya. Ya, jadi jangan semena-mena kepada istri. Nah, di mana coba ada agama yang peraturannya begitu ketat terhadap wanita selain agama Islam? Tapi ya kadang wanita-wanita muslimahnya ini yang agak degil. Ya, udah dibuat aturan oleh syariat untuk kebaikan para wanita muslimah, tapi terkadang wanita muslimahnya itu yang nggak mau diatur oleh syariat. Dan ketika terjadi pelecehan-pelecehan kepada dirinya, dia tidak menyalahkan dirinya, tapi menyalahkan orang lain. Baik, kesimpulannya, kewajiban istri kepada suami lebih banyak dari kewajiban suami kepada istri. Lebih banyak kewajiban istri kepada suami daripada kewajiban suami kepada istri. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena laki-laki itu kelebihannya kepada perempuan itu banyak. Salah satunya, nafkah itu yang menanggung siapa? Suami menanggung nafkah istri. Satu. Yang kedua, kalau menikah yang memberi mahar, istri apa suami? Suami. Dari dua hal inilah diantaranya yang menyebabkan kewajiban istri lebih banyak daripada kewajiban suami terhadap istri. Kenapa? Karena suami berjuangnya, ya, melebihi perjuangan seorang istri kepada suami. Ya, suami menanggung nafkah istri, ya, kemudian maharnya itu juga dari suami. Karena kelebihan hal tersebut, maka syariat Islam, ya, menyampaikan bahwasanya kewajiban istri kepada suaminya itu lebih banyak daripada kewajiban suami kepada istri. Jadi misalnya, kalau kewajiban istri kepada suami ada 20 macam. Nah, paling kewajiban suami kepada istri setengahnya. Enggak adil lah Ustaz, masa istri, ya, kewajibannya kepada suami ada 20 macam. Tapi kewajiban suami kepada istri hanya 10 macam. Nggak adil. Itu bukan nggak adil. Udah memang begitu kodratnya. Ya, kenapa? Karena suami menanggung nafkah. Ya, menanggung nafkah untuk istrinya. Dah. Untuk kita pukul dulu Jen, kita padakan sampai situ dulu. Kesimpulannya daripada kajian ini tadi yang pertama, bahwa untuk mewujudkan rahmah di dalam rumah tangga, maka semaksimal mungkin
Kalau terjadi percekcokan, pertikaian di dalam rumah tangga, selesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika kita dapat menyelesaikan pertikaian di dalam rumah tangga kita, maka berarti kita telah berhasil mewujudkan yang namanya rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian apalagi yang kedua tadi, sebagai seorang suami, suami itu menjadi pemimpin bagi istrinya, terutama pemimpin di dalam rumah tangganya. Setiap suami pasti mengharapkan istrinya itu baik, tapi jangan cuma menuntut istrinya baik, tapi ajarkan juga istrinya gimana cara menjadi baik itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi laki-laki jangan cuma menuntut aja, tapi dituntun istrinya. Jangan cuma hanya pandai menuntut, tapi pandai juga menuntun. Ya, jangan hanya pandai menuntut, tapi pandai juga menuntun. Nah, itu dia. Baik. Apalagi di antaranya tadi, ya, poin-poin penting daripada pembahasannya. Yang ketiga, ya, bahwa untuk mendapatkan surga yang asli, yang nyata di akhirat kelak, maka terlebih dahulu ciptakan dulu surga di dalam rumah kita. Kalau kita sudah dapat atau sudah berhasil menciptakan surga di dalam rumah kita, baiti jannati, maka untuk mendapatkan surga yang nyata di akhirat itu lebih mudah jalannya. Ya, jelas ya kira-kira ya? 3 poin itulah menjadi pembahasan penting pada pertemuan kita kitab Syarah Uqudul Ujen.